Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devita Ramadhani, Khuriyatun Muhlisoh, Nina Purwaningsih, dan Lia Rosita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengauditan siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia itu sangat penting karena gaji, upah, pajak penghasilan karyawan, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama hampir di semua perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian persediaan barang dalam proses maupun persediaan produk jadi. Gaji dan upah merupakan titik rawan terjadinya inefisiensi dan pencurian serta manipulasi kas melalui pembayaran gaji fiktif. Transaksi-transaksi yang dipengaruhi oleh gaji dan upah antara lain biaya gaji dan upah, berbagai bentuk tunjangan, biaya tenaga kerja langsung, utang gaji dan upah, pajak penghasilan karyawan, rekening kas di bank dengan sistem impres atau dana tetap, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Siklus personel dan pembayaran gaji terdapat 4. Yang pertama, fungsi bisnis yang terkait. Sumber daya didapat dari karyawan dan menimbulkan utang perusahaan. Kewajiban perusahaan dilunasi dengan pembayaran pada karyawannya. Aktivitasnya menyiapkan dan mengupdate catatan karyawan, menyiapkan dan mencatat pembiayaan, mendistribusikan pembayaran pada karyawan. Untuk jurnalnya, yaitu pembayaran gaji pada karyawan, account distribution, gaji yang masih harus dibayar. Formulir yang digunakan, catatan tentang personel, time cards, daftar pembayaran, dan catatan pembayaran karyawan. Tujuan dari audit sendiri, yang pertama ada asersi keberadaan atau keterjadian, di mana auditor menekankan pada apakah seluruh saldo biaya gaji dan upah, utang gaji dan upah, tunjangan, bonus, dan saldo rekening lain yang terkait benar-benar eksis pada tanggal neraca. Asersi kelengkapan, auditor menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Asersi hak dan kewajiban. Auditor berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai kewajiban legal atas biaya dan utang gaji dan upah serta pajak penghasilan karyawan. Asersi penilaian dan pengalokasian. Auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo biaya gaji dan upah, bonus karyawan, tunjangan, utang gaji dan upah, dan pajak penghasilan karyawan telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Asersi pelaporan dan pengungkapan. Auditor perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan. Materialitas, risiko, dan strategi audit. Biaya gaji dan upah umumnya merupakan biaya operasi terbesar, maka rekening biaya gaji dan upah sangat material bagi laporan laba rugi. Risiko bawaan asersi penilaian atau alokasi mungkin saja tinggi karena adanya kompleksitas penghitungan biaya gaji dan upah. Kebanyakan perusahaan memperluas struktur pengendalian intern atas transaksi gaji dan upah. Oleh karena itu, auditor menerapkan pendekatan tingkat risiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah untuk sebagian besar asersi. Pertimbangan struktur pengendalian intern. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Pertanggungjawaban urusan karyawan pada Direktur Hubungan Industrial atau Personalia. Metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians. Adanya internal auditor. Praktik dan kebijakan ketenaga kerjaan. Penaksiran resiko. Resiko yang dapat timbul atau berubah karena keadaan yang terkait dengan siklus personalia antara lain. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan personalia. Yang kedua, personel baru. Selanjutnya, informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi.
Sistem informasi akuntansi untuk masalah personalia mencakup penggunaan rekening kontrol buku besar serta rekening-rekening atau catatan-catatan pembantu, misalnya file data karyawan. Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk sistem personalia, antara lain mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang terkait dengan siklus jasa personalia dengan sah, menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan, menentukan periode waktu terjadinya transaksi, menyajikan transaksi semestinya dan mengungkapkannya. Selanjutnya ada pemantauan, proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasional pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi penggajian dan pengupahan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan: pertama, ada review kinerja, yang kedua, pengolahan informasi, yang ketiga, pengendalian fisik, yang terakhir, pemisahan tugas. Nah, selanjutnya ada dokumen dan catatan. Ada otoritas personil, clock card atau time card, time ticket, register gaji dan upah, cek gaji dan upah, ringkasan distribusi biaya gaji dan upah tenaga kerja, rekening di bank yang khusus dipakai untuk membayar gaji dan upah, catatan personalia, dokumen atau formulir otoritas pengurangan gaji, formulir otoritas penentuan tarif gaji dan upah, yang terakhir ada jurnal gaji dan upah. Fungsi terkait. Fungsi penerimaan karyawan baru dipegang oleh Departemen Personalia. Pengendalian yang diterapkan, pemisahan tugas terutama antara pengotorisasi cek gaji dan upah dengan fungsi pencatatan. Memberi seleksi ketat dan perhatian yang memadai atas kompetensi dan kejujuran tenaga kerja baru. Pembahasan akses, time card, serta catatan gaji dan upah. Fungsi yang kedua ada fungsi pengotorisasi pengubahan gaji dan upah dipegang oleh Departemen Personalia. Pengendalian yang diterapkan, pemisahan tugas dengan fungsi lain terutama fungsi pengotorisasi, cek gaji dan upah, dan fungsi pencatatan. Pembatasan akses ke time card file komputer yang berkaitan dengan gaji dan upah serta catatan gaji dan upah. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan absensi dan data waktu kerja oleh Departemen Pencatat Waktu. Pengendalian yang diterapkan ada pemisahan tugas, pengisi data jumlah gaji yang harus dibayar dengan tanggung jawab pencatatan dan penandatanganan serta pendistribusi cek. Penggunaan cek yang bernomor urut dan pencatatan cek atau penjumlahan gaji dan upah atas dasar time-based. Penggunaan time clock dan alat sejenisnya untuk mencegah pembayaran atas jasa fiktif. Rekonsiliasi jumlah jam dalam gaji dan upah dengan catatan produksi independen. Yang keempat ada fungsi pelaksanaan dan gaji oleh Departemen Gaji dan Upah serta EDP. Yang kelima ada fungsi pencatat gaji dan upah oleh bagian accounting. Yang keenam ada fungsi pembayaran gaji dan upah oleh bendahara kantor. Pengendalian yang diterapkan, pemisahan fungsi dan tanggung jawab fungsi dengan fungsi lain, penggunaan impress payroll account untuk mencegah pembayaran gaji dan upah tanpa otorisasi. Fungsi yang terakhir ada fungsi menyiapkan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Sesuai dengan perundang-undangan pajak penghasilan, perusahaan harus memotong gaji dan upah karyawan. Yang selanjutnya yaitu penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Nah, dalam pemahaman SPI ini dapat diperoleh melalui 4. Yang pertama itu ada review pendahuluan. Nah, ini tuh dimana auditor bisa mengembangkan pemahaman umum mengenai lingkungan pengendalian perusahaan, alur personal dan transaksi gaji serta pencatatan semua sistem akuntansinya. Kemudian yang kedua ada dokumentasi sistem. Nah, di sini auditor dapat menggunakan flowchart atau kuesioner untuk mendokumentasikan pemahamannya dan menyiapkan
narasi deskriptif pelaksanaan pembayaran gaji dan upah bagi karyawan perusahaan. Nah, untuk yang ketiga ada menganalisis alur transaksi. Nah, di sini tuh untuk menguatkan pemahamannya akan pengendalian internal perusahaan klien. Auditor dapat memilih salah satu lini pemrosesan transaksi gaji dan upah dan melakukan tracking terhadapnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penentuan resiko pengendalian. Nah, di sini tuh proses penentuan risiko pengendalian itu meliputi identifikasi salah saji potensial, terus pengendalian yang perlu, dan tes pengendalian. Nah, dalam menentukan risiko pengendalian ini, auditor tuh perlu menyadari bahwa salah saji gaji dan upah dapat disebabkan karena kesalahan yang tidak disengaja maupun dimanipulasi. Nah, auditor ini perlu memperhatikan adanya risiko overstatement, yaitu yang terdiri dari pembayaran tenaga kerja efektif, terus pembayaran tidak fiktif tapi karyawan yang bersangkutan itu tidak bekerja, dan pembayaran melebihi tarif. Nah, kedua risiko pertama di atas itu berhubungan erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian. Nah, sedangkan risiko ketiga itu berkaitan dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Untuk yang kedua ada risiko understatement atau asersi kelengkapan. Nah, di sini tuh dapat dikatakan sangat kecil karena tenaga kerja akan mengeklaim apabila gajinya dibayar dalam jumlah yang lebih kecil dari semestinya. Nah, pengujian pengendalian ini dititik beratkan kepada pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi overstatement. Nah, prosedur pengujian yang sangat berguna adalah voting. Auditor pertama kali melihat catatan gaji dan upah, kemudian dilanjutkan dan dengan memeriksa keberadaan dokumen pendukungnya. Nah, di samping itu, auditor itu dapat mengamati distribusi gaji dan juga upah. Nah, dalam hal ini, auditor dapat mengamati pelaksanaan pemisahan tugas dan pembayaran gaji. Selanjutnya ialah mengenai penentuan risiko pengendalian. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah satu potensial, yang kedua pengendalian yang perlu, dan yang ketiga mengenai tes pengendalian. Auditor perlu memperhatikan adanya risiko overstatement gaji dan upah. Risiko overstatement tersebut meliputi yang pertama, pembayaran tenaga kerja fiktif, yang kedua, pembayaran tidak fiktif tapi karyawan yang bersangkutan tidak bekerja, dan yang ketiga, pembayaran melebihi tarif. Untuk kedua risiko pertama, berhubungan erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian, sedangkan yang risiko ketiga berkaitan dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Selanjutnya, ini merupakan tabel dari fungsi salah saji potensial, pengendalian yang perlu dilakukan, dan pengujian pengendalian yang mungkin. Contohnya yang pertama, penerimaan karyawan. Salah saji potensial yang terjadi ialah karyawan fiktif dimasukkan ke dalam data gaji dan upah. Pengendalian yang perlu ialah Departemen Personalia mengotorisasi setiap penerimaan karyawan baru, dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan ialah memeriksa formulir otorisasi karyawan baru. Kemudian mengenai fungsi pengotorisasian perubahan data karyawan dan tarif gaji. Salah saji potensial ialah karyawan menerima pembayaran gaji melebihi yang semestinya, tenaga kerja yang berhenti tetap menerima pembayaran. Kemudian pengendalian yang perlu dilakukan ialah adanya otorisasi Departemen Personalia atas tarif gaji dan upah. Kemudian departemen memberitahukan setiap adanya pemberhentian karyawan kepada bagian gaji dan upah. Kemudian pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan ialah mengajukan pertanyaan mengenai prosedur otorisasi perubahan tarif, kemudian memeriksa keberadaan surat pemberitahuan. Untuk fungsi yang selanjutnya dapat dilihat di buku halaman 143. Selanjutnya mengenai pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus gaji dan upah dibedakan atas dua prosedur. Yang pertama, pengujian pengendalian biaya gaji dan upah. Yang kedua, pengujian pengendalian distribusi cek dan gaji. Langkah-langkah untuk pengujian pengendalian biaya gaji dan upah meliputi yang pertama, himpun register gaji dan upah dari bagian gaji dan upah dan memeriksa ketepatan perhitungan matematis. Yang kedua, himpun ringkasan gaji dan upah dan ringkasan distribusi
tenaga kerja yang terkait mengenai A. Periksa ketepatan matematis kedua dokumen tersebut. B. Bandingkan total dalam register gaji dan upah. Dan yang C. Mengusut total dalam register gaji ke catatan akuntansi termasuk akuntansi biaya. Kemudian prosedur yang ketiga atau langkah yang ketiga ialah pilih sampel karyawan secara random dari register gaji. Yang keempat, himpun arsip personalianya. Kemudian, periksa kelengkapan arsip karyawan tersebut. Bandingkan informasi pengurangan gaji dan upah dalam catatan personalia dengan penjurnalan dalam register gaji. Himpun laporan waktu dan hitung penerimaan kotornya. Dan yang C, mengusut penjurnalan dalam register gaji tersebut dengan postingannya. Kemudian langkah yang terakhir ialah mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah di atas. Selanjutnya, pengujian pengendalian pendistribusian cek dan gaji. Cek gaji. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih dan minta sampel cek gaji yang sudah di-cancel. Yang kedua, mengusut rincian dalam cek dan penjurnalan dalam register gaji dan upah. Kemudian yang ketiga, membandingkan tanda tangan penerima cek dengan tanda tangan dalam catatan personalia. Yang keempat, mengamati pendistribusian cek secara langsung. Dan yang kelima, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah di atas. Selanjutnya, mengenai pengujian substantif saldo hutang gaji dan upah. Pengujian substantif atas gaji dan upah dapat dilakukan dengan prosedur tujuan audit keterjadian penilaian. Prosedur yang dilakukan ialah menentukan dengan prosedur analitis kelayakan biaya gaji dan distribusinya. Kemudian kewajiban dan penilaian kelengkapan. Prosedurnya menentukan kelayakan upah yang masih harus dibayar, gaji dan akun yang terkait. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan. Prosedur yang dilakukan ialah menelaah laporan keuangan untuk menentukan apakah yang pertama, gaji dan upah yang masih harus dibayar telah diklasifikasikan secara layak. Yang kedua, pengungkapannya mencukupi. Apabila ternyata risiko deteksi rendah, maka auditor perlu juga melaksanakan beberapa prosedur penyajian sebagai berikut. A. Rekonsiliasi total jam yang harus dibayar sesuai catatan gaji dan upah dengan catatan independen jam kerja dalam departemen produksi. Yang B. Mengusut transaksi yang terdapat dalam jurnal gaji dan upah ke dalam dokumen pendukungnya. Kemudian yang C. Memeriksa catatan gaji dan upah periode selanjutnya setelah karyawan berhenti. Dan yang D. Rekonsiliasi informasi dalam formulir pajak PPh karyawan dengan catatan gaji dan upah. Selanjutnya mengenai prosedur analitis. Dalam menaksir kelayakan biaya gaji dan distribusinya, auditor dapat menyusun dan menganalisa keterkaitan antar data. Penerapan prosedur analitis saldo gaji dan upah meliputi 1. Perbandingan antara saldo biaya gaji dan upah tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang B. Perbandingan antara saldo biaya gaji dan upah tahun ini dengan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran pembelajaran perusahaan. Yang C. Perbandingan antara saldo hutang gaji dan upah yang dibebankan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, menghitung rasio total biaya gaji dan upah dibagi dengan penjualan bersih. Rasio ini kemudian dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Yang terakhir, perbandingan antara biaya komisi yang dibebankan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, mengenai perhitungan kembali hutang gaji dan upah yang dibebankan. Perhitungan biaya gaji dan upah dibebankan sendiri berkaitan dengan asersi pengalokasian. Prosedur pengujian ini dapat dilakukan dengan menelaah perhitungan yang dilakukan manajemen. Apabila risiko deteksi yang ditetapkan rendah, maka auditor perlu melakukan perhitungan kembali yang independen atas hutang gaji dan upah yang dibebankan. Prosedur pengujian ini akan menghasilkan bukti yang terkait dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Selanjutnya merupakan verifikasi kompensasi eksekutif. Banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan kompensasi khusus kepada manajer atau
eksekutif perusahaan. Potensi masalah yang ada adalah kemungkinan eksekutif perusahaan mengatur dan mengendalikan kompensasi yang diberikan kepada dirinya sendiri. Untuk mencegah hal itu, perlu adanya otorisasi Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham. Yang terakhir mengenai analisis penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Biaya gaji dan upah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hutang gaji dan upah diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dalam neraca. Auditor perlu memastikan ketepatan pemisahan pembayaran gaji dan upah sebagai biaya administrasi dengan biaya tenaga kerja langsung yang menambah harga pokok produksi. Pengujian ini berkaitan erat dengan asersi penyajian dan pengungkapan bukti dapat disimpan melalui pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan personal akuntansi perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.